A. Pengertian wawasan Nusantara dan geopolitik. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Arti kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi, secara umum, wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Yang kedua, pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi, sedangkan politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Maka, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah atau geografi. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif atau fungsional atau aspek fungsional. Peraturan atau pemerintahan nomor 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. 2. Geopolitik dan geostrategi. A. Geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktikkan sejak abad ke-19, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad 20 sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. B. Geostrategi. Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia sebagai berikut, yaitu yang pertama geografi yang terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. 2. Demografi. Penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan atau Australia dan penduduk padat di utara atau RRC dan Jepang. Yang ketiga, ideologi. Ideologi Indonesia atau Pancasila terletak di antara liberalisme di selatan atau berada di Australia dan Selandia Baru dan komunisme di utara atau berada di RRC, Vietnam dan Korea Utara. Lalu yang keempat, politik. Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat atau diktatur proletar di utara. Diktatur proletar utara. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis dan selatan sosialis di utara. Yang keenam, sosial. Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. Yang ketujuh, budaya. Budaya Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur yang berada di utara. Yang kedelapan, Hankam. Geopolitik dan geostrategi Hankam atau pertahanan dan keamanan. Indonesia terletak di antara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kekuatan kontinental yang berada di utara. 3. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Yang pertama, sejak tanggal 17 bulan 8 1945 sampai dengan tanggal 13 bulan 12 tahun 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Zee en Maritiem Kringen Ordonnantie
tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Ordonansi tahun 1939 menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. B. Dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 bulan 12 1957 sampai dengan tanggal 17 bulan 2 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Lalu yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. D. Zona ekonomi eksklusif atau Z. Pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas Z adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintahan mengumumkan Z adalah yang pertama itu persediaan ikan yang semakin terbatas, lalu yang kedua kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, dan yang ketiga Z. Bagian C. Unsur-unsur wawasan Nusantara. 1. Wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu bagian A. Wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling berhubungan oleh perairan di dalamnya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegara dan wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat, dalam lembaga, dalam wujud struktur politik. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudera dan yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Bagian B. Tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kesatuan pemerintah. Sistem pemerintah dan sistem perwakilan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bagian C. Tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencangkup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945. Saya akan membahas tentang isi wawasan Nusantara. Adalah inspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam aspek kehidupan manusia Indonesia yang meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyebutkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi wawasan Nusantara dan penerapannya di Indonesia. 1. Wawasan Nusantara sebagai penerapan falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup Indonesia. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. 1. Kebulatan wilayah dan isinya merupakan modal dan milik bersama. 2. Keragaman suku, budaya, dan bangsa, daerah, serta agama dianut bangsa Indonesia.
B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan sosial budaya. 1. Masyarakat Indonesia adalah suatu bangsa yang harus memiliki kehidupan yang serasi. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau daerah pada hakikatnya ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Penerapan wawasan Nusantara bagian A. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara khususnya di bidang wilayah adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Bagian B. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya alam itu meliputi minyak, gas bumi, dan mineral lainnya yang banyak berada di dasar laut, baik di lepas pantai maupun di laut dalam. Bagian C, pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, dan Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai karena negara Indonesia memberikan akomodasi kepada kepentingan negara tetangga. Bagian D. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan dan prasarana komunikasi dan transportasi. Contohnya adalah pembangunan satelit dan microwave system, pembangunan lapangan terbang perintis dan pelayaran perintis di berbagai daerah. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib, sepenanggungan, dan asas Pancasila. Bagian F. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara.